Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler Battle Chok The Happen episode ke-170. Seperti biasa buat ngasih tahu nih teman-teman yang belum tahu nih. Nah, alur cerita yang bukan spoilernya itu di channel Cakradiva Reinkarnasi ya guys. Ya jangan lupa untuk di-subscribe di sana biar bisa menyusul leluhurnya gitu yang 800k subscriber. Masih ingat kan? Nah, seperti biasa lagi atau ya kita review dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya ya barangkali lupa-lupa ingat gitu. Nah, di mana Shoyan telah berhasil memenangkan seleksi tetua menara pil kecil dengan pil Bodhisattva Agung yang merupakan pil obat tingkat 9 dengan guntur pil berwarna hitam. Setelah Shoyan menjadi tetua, menara pil bergabung dengan aliansi dan pavilion bintang jatuh segera menggelar pertemuan pertama dengan 3 faksi lain hingga secara resmi membentuk aliansi Rumah Langit. Sayangnya pembentukan aliansi Rumah Langit itu dirusak oleh kedatangan wakil kepala aula jiwa yang kita sebut aja dia si Bambang seperti biasa, di mana Bambang ini tidak hanya datang mengganggu namun juga meminta Shoyan menyerahkan giok kaisar kuno Tause sambil menunjukkan gambar tentang keberadaan ayahnya. Lalu seperti apa cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Meskipun Shoyan tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun, pemuda itu masih bisa merasakan perasaan akrab yang datang dari garis keturunan keluarganya, dan hal itu membuat sang tuan muda ketiga keluarga Xiao hampir tidak bisa menahan kemarahannya. Tinjunya mengeluarkan suara retak dan saat ini ekspresinya telah begitu buas seolah kehilangan akal sehatnya. Keinginan membunuhnya sudah naik ke ubun-ubun sebelum dengan tangan lembut dan dingin Kanjong mendesah meraih lengannya dan meminta Akang untuk tenang. Hati Shoyan bergetar setelah mendengar penenang dari Ayang. Sementara Bambang sekali lagi meminta Shoyan menyerahkan giok kaisar kuno Tause kalau mau ayahnya selamat. Shoyan menarik napas panjang ketika matanya yang gelap menatap Bambang dan mengatakan bahwa trik ini tidak berguna untuknya sekarang, di mana Shoyan justru khawatir kalau giok kaisar kuno Tause dia serahkan, maka aula jiwa tidak memiliki alasan lagi untuk membiarkan Shoyan hidup. Jika Bambang memang ingin mendapatkan giok kaisar kuno Tause, maka aula jiwa harus membawa Shoyan ke hadapannya. Dan apabila kekuatan hidup di giok ini tiba-tiba menghilang, maka Shoyan akan menyerahkan potongan giok kaisar kuno Tause kepada klan Gu. Shoyan tersenyum tipis dan wajahnya sekali lagi menjadi tenang meskipun terus mendapatkan konfrontasi dari Bambang. Saat Shoyan mendapatkan kembali ketenangannya, Bambang tertawa di dalam kabut hitam dan meminta Shoyan untuk berhenti bersikap arogan karena tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak akan bisa mengalahkan aula jiwa hanya dengan mendirikan apa yang disebut aliansi Rumah Langit. Bambang juga menyarankan menara pil, sekte bunga, dan lembah api berkorban untuk tidak sembarangan melibatkan diri sebelum terlambat untuk memikirkan kembali keputusan mereka. Tetua pertama dengan dingin tertawa merespon pernyataan Bambang, sementara Peri King dan Hou Yun hanya bisa menyipitkan mata dengan ekspresi keruh. Shoyan terlalu malas untuk adu bacot dengan Bambang ketika perlahan mengepalkan tangannya dan meminta wakil kepala aula jiwa itu untuk memberitahu semua antek-antek dajalnya bahwa dia akan membunuh setiap bajingan dari aula jiwa dan klan Hun di masa depan. Tepat setelah Shoyan mengepalkan tangannya, ruang di sekitar Bambang segera runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Tawa aneh bergema di aula besar ketika Bambang perlahan menghilang setelah sebelumnya mengingatkan Shoyan bahwa bahkan orang sekuat Xiao Xuan juga telah dihancurkan oleh klan Hun. Hou Yun mengerutkan kening dan dengan dingin tertawa menjulidi tindakan Bambang yang takut untuk datang dengan tubuh aslinya. Shoyan sedikit mengangguk sebelum menyapukan tatapannya kepada semua orang dan mempersilahkan semua orang untuk mengajukan pertanyaan terakhir. Berhubung tidak ada yang ingin bertanya lagi, Shoyan pun mengakhiri pertemuan dan meminta seluruh faksi untuk membangun lubang cacing dalam menghubungkan markas besar satu sama lain. Setelah pavilion bintang jatuh, menara pil,
sekte bunga, dan lembah api berkobar mengumumkan pembentukan aliansi rumah langit, seluruh dataran tengah seperti diledakkan oleh bom, di mana faksi tersebut tidak salah lagi memiliki kekuatan yang berkali-kali lebih besar dibanding aliansi sungai mendalam. Banyak sekte dan faksi mulai berbondong-bondong menggabungkan diri karena dengan kekuatan yang begitu besar, jika satu faksi atau individu bisa menikmati perlindungan dari rumah langit, hal itu jelas akan memberi mereka banyak keuntungan. Para pemimpin dari banyak faksi telah bergegas melewati jarak yang sangat jauh untuk mengunjungi pavilion bintang jatuh. Namun Yolo dan Shoyan tidak langsung menerima semua permintaan yang datang. Dua guru murid itu tahu faksi-faksi ini akan langsung meninggalkan aliansi kalau rumah langit kehilangan kekuatan, dan aliansi rumah langit memang tidak menerima paksi-paksi kotoran tikus macam ini. Meskipun Shoyan merupakan pendiri aliansi, namun tuan muda ketiga keluarga Shou itu tidak harus disibukkan dengan tetek bengek aliansi karena Abah juga telah memanggil kembali Feng Xian untuk membantunya mengelola aliansi. Selama waktu ini 4 faksi besar juga telah selesai membangun lubang cacing di wilayah masing-masing, di mana hal yang sedikit mengejutkan adalah aula jiwa tidak melakukan apapun sementara rumah langit berkembang cepat seolah tidak merasa terancam, padahal hanya dalam setengah bulan pertama aliansi telah menyapu 2 aula cabang organisasi misterius tersebut. Selain terus mencari lokasi cabang aula jiwa, rumah langit juga membentuk beberapa tim kecil yang terdiri dari ahli-ahli yang sangat kuat. Tim ini dibuat untuk mencegah Hall of Soul menangkap para alkemis, dan perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi menyenangkan alkemis-alkemis yang bergabung dengan Menara Pil. Beberapa alkemis yang tidak senang dengan Menara Pil melepaskan sikap netralnya secara bertahap menerima perlindungan dan manfaat yang diberikan aliansi ini kepada mereka. Yolo menebak diamnya aula jiwa disebabkan karena mereka masih menunggu kemunculan api teratai pemunihan iblis yang kemungkinan besar terjadi dalam 9 bulan ke depan. Shoyan agak kesal mengetahui jika aula jiwa mendapatkan informasi yang telah dia kumpulkan selama 1 dekade. Yolo menjelaskan jika kemampuan klan Hun memang melebihi apa yang bisa mereka bayangkan, dan dibanding menyimpan kekesalan yang tidak berguna, lebih baik muridnya mempersiapkan diri untuk menyambut api teratai pemunihan iblis karena aula jiwa pasti akan mengirimkan individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Shoyan menggelengkan kepalanya pasrah merasakan betapa sulitnya meningkatkan kekuatan di ranah doseng, di mana bahkan dengan bakat pelatihannya yang luar biasa, Shoyan paling bantes hanya akan mencapai puncak bintang 1 doseng dalam 9 bulan. Nah, namun yang dimaksudkan oleh Abah bukanlah meningkatkan kekuatan Shoyan, melainkan kekuatan bininya. Siapa lagi kalau bukan Medusa alias Kanjeng Mendesia yang memiliki darah murni piton penelan surga. Apabila Kanjeng bisa maju ke kelas Banseng, keindahan menawan itu tidak salah lagi akan menjadi bantuan yang luar biasa untuk Shoyan. Selain Kanjeng Mendesia, kekasih kecil Shoyan sekaligus calon bini keduanya alias Desuan juga sepertinya tengah menjalani retreat di tanah air kuno, dan setelah tuan putri klan Gu itu menerobos ranah doseng, Shoyan bisa memanggilnya untuk menjadi backingan. Shoyan hanya bisa nelen ludah seperti tiba-tiba sadar betapa menyeramkan kedua bininya, dan hukuman apa yang akan dia terima kalau nanti tiba-tiba numbuhkan hobi mancing atau main Mobile Legends. Shoyan geleng-geleng sebelum kembali ke jalan yang benar dan menanyakan bagaimana cara membantu Medusa menjadi Banseng, sementara piton penelan surga membutuhkan jumlah energi menakutkan untuk melakukan penerobosan. Yolo kemudian menjelaskan Medusa memiliki batu esensi 9 warna di tangannya, dan jika Medusa memiliki keberuntungan yang baik, maka murid iparnya mungkin bisa berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna yang merupakan eksistensi sebanding dengan ular surga kuno yang merupakan dedengkotnya ular-ular se-BTTH Raya.
Yolo juga menjelaskan jika Shoyan juga jelas tidak akan dengan mudah menaklukkan api teratai pemunian iblis, di mana salah satu hal yang dapat muridnya lakukan adalah memunikan pil musim semi kuning 9 yin yang dapat melemahkan api teratai pemunian iblis sementara waktu. Nah, untuk memunikan pil obat tingkat 9 yang luar biasa tersebut, Shoyan harus mendatangi sebuah tempat yang disebut sebagai mata air suku Piton 9 tanah yang tenang untuk mencari kristal darah musim semi yang merupakan bahan utama untuk menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin. Shoyan dengan lembut menghela napas setelah menerima gulungan kuno berisi formula obat berwarna merah tua dari Abah dan membulatkan tekad bahwa dia akan mendapatkan api teratai pemunian iblis sebesar apapun harga yang harus dia bayarkan. Yolo menjelaskan bahwa mata air tenang berada di wilayah Piton 9 tanah dalam, di mana area tersebut dipandang sebagai tanah suci bagi binatang iblis tipe ular termasuk juga Medusa. Mata air tenang adalah tempat berlatih yang sangat cocok untuk binatang iblis tipe ular, dan di tempat itulah Medusa bisa mendapatkan energi yang tak terhingga. Abah mengingatkan bahwa mata air tenang memiliki energi yang begitu gelap dan dingin yang sangat berbahaya untuk manusia. Namun dengan 4 api surgawi di tubuh Shoyan, seharusnya muridnya itu tetap bisa mencapai bagian terdalam mata air tenang untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Nah, yang lebih menjadi masalah adalah suku Piton 9 tanah yang mata air tenang, di mana binatang iblis peringkat ketiga itu pasti tidak akan membiarkan Shoyan masuk dengan tenang. Dengan kekuatan Shoyan saat ini sangat sedikit suku Piton 9 tanah yang bisa melawannya. Dan kalau andai kata iblis tua yang tidak pernah muncul tiba-tiba datang, Shoyan dapat merobek token spasial untuk memanggilnya dan Hou-yun. Berhubung mereka terus dikejar oleh waktu, Shoyan tidak menunggu lama dan langsung memimpin Medusa, Shoishan, dan Kinlin menuju wilayah binatang iblis keesokan harinya. Dengan kecepatan kelompok Shoyan dan perjalanan tanpa henti, rombongan 1 AA dan 3 Teteh itu pun sampai di wilayah pemukiman suku Piton 9 tanah, di mana wilayah pusat dari binatang iblis peringkat ketiga itu sebenar-benarnya berada jauh di bawah tanah. Kelompok Shoyan muncul di atas gunung tidak jauh dari jurang yang dalam dan hanya menggelengkan kepalanya melihat penjagaan yang begitu ketat. Shoyan baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke dalam jurang ketika suara deras angin tiba-tiba terpancar dan menunjukkan beberapa sosok yang dia kenali sebagai anggota suku naga Void kuno. Awalnya Shoyan berpikir jika Jian mengirim mereka sebelum seseorang dari Piton 9 tanah memanggil nama Raja Naga, yang membuat Shoyan akhirnya paham bahwa yang mengirim rombongan ini adalah Raja Naga dari 3 pulau naga Void yang lain. Shoyan sekarang cukup khawatir dengan kondisi Jian dan Pulau Naga Void Timur, berpikir untuk pergi ke alam Naga Void kalau masalah di mata air tenang ini telah berakhir, sebelum melambaikan lengan baju dan membungkus 3 darah dengan kekuatan spasial untuk mengikuti rombongan Naga Void kuno. Rombongan Naga Void kuno dipimpin oleh seseorang bernama Komandan Qin, dan sesuai dengan perkiraan Shoyan, Naga Void kuno dari pulau lain ini sedang dalam perjalanan menggalang bantuan untuk mengalahkan Pulau Naga Timur, mengingat pulau tersebut telah dibackingi oleh Kaisar Naga Baru. Komandan Qin dengan dingin mendengus di dalam hatinya, dan baru saja akan meningkatkan kecepatannya, seorang pemuda berjubah hitam muncul sambil berkata jika dia ingin menanyakan beberapa hal. Ya, sosok itu tidak lain adalah Shoyan yang langsung mengangkat tangannya ke arah Komandan Qin hingga membuat rombongan Naga Void itu kehilangan kemampuan untuk bergerak barang sedikit pun. Badai besar naik dalam hati Komandan Qin setelah melihat bahwa serangan acak Shoyan dapat menahan
mereka semua, padahal dia sendiri adalah bintang 5 Dojun. Shoyan menanyakan Komandan Kin berasal dari pulau naga mana, membuat mata naga void kuno itu menyusut tidak paham dari mana manusia seperti Shoyan mengetahui rahasia sebesar ini. Komandan Kin menolak untuk menjawab, membuat Shoyan menekankan jarinya dan membuat satu demi satu lubang berdarah meledak di tubuh Komandan Kin. Dalam sekejap seluruh tubuh Komandan Kin dilumuri oleh darah ketika Shoyan mengingatkan darah Komandan Naga Void itu akan habis dalam waktu 5 menit. Perlu diketahui bahwa kekuatan Naga Void kuno berasal dari darahnya, di mana jika darah ini hilang, bahkan jika Komandan Kin menyembuhkan luka-lukanya, dia hanya akan menjadi onggokan daging tak berguna. Sebagai binatang iblis kuno yang mendambakan kekuatan, hal semacam ini sangat menakutkan bagi Komandan Kin, sehingga Komandan Naga Void kuno itu akhirnya memutuskan untuk menjawab pertanyaan Shoyan. Selain memberitahu bahwa mereka berasal dari Pulau Naga Utara, Komandan Kin menjelaskan bahwa keadaan alam Naga Void saat ini menjadi kacau karena 3 pulau lain memutuskan untuk bergandengan tangan menyerang Pulau Naga Timur. Serangan itu tidak berakhir baik karena kemunculan Kaisar Naga Baru, di mana Kaisar Naga Baru alias Jian telah memanggil kembali para sesepuh naga kuno dengan kekuatan luar biasa yang selama ini berlatih di alam kosong. Nah, 3 raja akhirnya memutuskan untuk membentuk aliansi dengan suku Piton 9 Tanah yang dalam, di mana aliansi tersebut dipersiapkan untuk menangani Pulau Naga Timur. Yang lebih bagong, tidak hanya mengundang suku Piton 9 Tanah, 3 raja juga telah mengajak suku Phoenix Iblis Surga ke dalam aliansi dengan bayaran Jian akan diserahkan kepada mereka. Ekspresi Shoyan berubah suram setelah mendengar penjelasan Komandan Kin, di mana 3 pulau naga lain ini benar-benar bersikap tidak tahu malu sampai bersedia menyerahkan Kaisar Naga kepada suku musuh mereka sendiri. Tubuh Komandan Kin gemeter setelah melihat Shoyan menjadi sangat marah, sementara Medusa menjadi cukup khawatir dilihat dede gemesnya berada dalam bahaya dan bertanya kepada Shoyan, haruskah mereka bergegas ke alam naga void? Shoyan menggeleng mengatakan bahwa selama Piton 9 Tanah dan Phoenix Iblis Surga tidak menuju alam kekosongan, maka Jian pasti mampu menyelesaikan masalah di Pulau Naga. Sekarang lebih baik mereka segera menyelesaikan masalah mata air tenang sebelum melemparkan Komandan Kin dan rombongannya ke dalam salah satu jurang. Setelah urusan dengan Komandan Kin selesai, Shoyan pun melanjutkan perjalanan ke jaringan bawah tanah Piton 9 Tanah yang dalam, di mana begitu kelompoknya muncul di sebuah bukit bawah tanah, markas besar Piton 9 Tanah ini sangat ramai dan dijaga ketat, hingga membuat Medusa sedikit terkejut saat melihat keramaian suku ular yang lebih besar dibanding sukunya. Karena Piton 9 Tanah memiliki banyak ahli termasuk Banseng, Shoyan meminta teman-temannya untuk menyembunyikan aura sebelum melambaikan lengan baju dan membuat kelompoknya menghilang di dalam ruangan terdistorsi. Sementara Shoyan mendekati bagian terdalam dari jaringan Piton 9 Tanah bawah tanah, muncul beberapa ahli yang lebih kuat dan ahli dengan persepsi spiritual tinggi merasa sedikit ragu-ragu saat berpapasan dengan kelompok Shoyan. Setelah melewati jaringan ular yang cukup panjang, Shoyan melihat jurang hitam raksasa yang dengan lebar lebih dari 1000 kaki seperti tak berdasar. Aura gelap dan dingin yang mengejutkan terus melesat dari bawah tanah seperti angin kencang, di mana apabila orang biasa memasukinya, darah-darah di tubuh mereka akan langsung membeku. Shoyan melirik jurang yang dalam sebelum melambaikan lengan bajunya sekali lagi dan melilit kelompoknya dengan kekuatan spasial yang padat. Ketika bergegas menyusuri jurang dalam, danau yang sangat besar muncul di matanya saat dia mendekati dasar jurang, dan aura gelap dingin yang bisa membekukan Doki di dalam tubuh menyebar dari danau tersebut. Ya, danau yang sangat besar dengan air berwarna kuning inilah yang disebut sebagai mata air 9 musim semi tenang yang legendaris. Shoishan berdiri agak jauh dari danau karena perasaan gelap dan dingin yang menguat dari mata air tenang itu membuatnya tidak nyaman. Shoyan menyentuh permukaan danau dan kristal es kuning dengan cepat naik ke atas lengannya. Shoyan menarik napas sebentar sebelum menoleh pada Kanjeng, mendesak dan berkata jika dirinya
akhirnya akan segera memasuki dasar danau dan menemukan kristal darah musim semi kuning sebelum menjaga bininya untuk berlatih di tempat ini. Medusa mengangguk dan mengingatkan Shoyan untuk berhati-hati atau segera kembali jika mengalami kesulitan di dasar danau. Shoyan dengan lembut menghela napas dengan ekspresi muram dan buru-buru memanggil api surgawi ketika menyerbu ke dalam danau dengan kecepatan secepat kilat. Sesosok pemuda berjubah hitam melintas di kedalaman danau kuning keruh dengan api surgawi menyelimuti seluruh tubuhnya, merasakan bagaimana air danau memberikan beberapa perlawanan bahkan setelah tubuhnya dilindungi oleh api surgawi. Tubuh Shoyan bergerak lebih cepat dan api surgawi melompat dengan liar saat Shoyan berkelana lebih dalam ke dasar danau. Nah, ketika Shoyan masih asyik ngediving di dalam danau, tuan muda ketiga keluarga Shou itu merasakan air di belakangnya bergejolak ketika kabut hitam muncul, membuat Shoyan akhirnya tahu jika danau legendaris ini dihuni oleh beberapa makhluk hidup. Ternyata kabut hitam ini adalah ular-ular aneh dengan jumlah tak terhingga, membuatnya langsung teringat dengan kadal api yang ditemui di kedalaman laut magma Akademi Jianan. Shoyan meledakkan api surgawi di dalam kolam dan membuat ular-ular aneh itu mulai menampakkan kengerian ketika melihat rekan-rekan mereka banyak yang di bumi hanguskan. Sementara ular-ular aneh mencoba yang terbaik untuk memadamkan api, Shoyan bergegas turun dan menemukan fragmen batu berukuran satu kepalan tangan dalam jumlah besar di dasar danau. Shoyan yakin fragmen itu bukanlah benda yang dia cari dan bertanya-tanya apakah seluruh kristal darah di dalam danau telah diambil oleh piton 9 tanah yang tenang. Ekspresi Shoyan menjadi sedikit jelek setelah pencarian panjangnya sia-sia dan mulai berpikir apakah dia benar-benar harus kembali dengan tangan kosong ketika mendengar erangan yang sangat samar menembus air dan memasuki telinganya. Ekspresi Shoyan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini dan buru-buru meledakkan dokinya dengan mode waspada, berpikir jika ada orang lain di tempat ini selain dirinya. Suara itu kemudian hilang membuat Shoyan berpikir apakah dia yang salah dengar. Namun ketika Shoyan mendarat di pasir dasar danau, jejak telapak tangan terbentuk di tanah dan rantai logam setinggi 1000 kaki muncul. Shoyan meraih rantai logam itu dengan tangannya dan tepat ketika itulah Shoyan melihat seseorang dengan tubuh kering keriput seperti kerangka terjebak di dalam lumpur hitam. Shoyan terkejut menyadari jika orang yang dia lihat seharusnya adalah elit bintang 3 Doseng. Namun belum selesai Shoyan terkejut, sosok berlumpur itu mengemukakan sesuatu yang lebih membagongkan lagi, yaitu selama Shoyan menyelamatkan dirinya, maka si lumpur akan membuat seluruh anggota piton 9 tanah yang dalam tunduk kepada pemuda itu. Dan hal itu bukanlah sekedar omong kosong semata, karena sosok menyedihkan yang Shoyan lihat saat ini tidak lain adalah kepala suku piton 9 tanah yang tenang yang telah digulingkan oleh Yaomi. Waduh, sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi ini ya. Weda mantap sih sumpah sih ya guys ya. Apakah Kang Pak Boy bakalan dapat backingan baru dari piton 9 tanah yang tenang? Dan kira-kira kenapa ya Yao Ming bisa terperangkap di dalam danau musim semi yang tenang? Apakah Shoyan dapat menemukan kristal darah musim semi dengan bantuan Yao Ming? Waduh, edan sih sumpah. Makin naik aja ya, tensinya naik terus guys.